menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Untuk orang yang atau terdakwa yang mendapatkan vonis hukuman mati tidak bisa langsung dieksekusi. Ada waktu tunggu selama 10 tahun. Masalahnya dalam 10 tahun itu kemudian jika dia dinilai berkelakuan baik kemudian bisa mengajukan dan lolos dari hukuman itu. Hukuman mati harus nunggu 10 tahun agar bisa dieksekusi. Dan kalau selama 10 tahun dapat surat keterangan kelakuan baik, maka hukuman matinya tidak boleh dilaksanakan. Undang-undang siapa sih yang bikin ini? Pada pasal 100 KUHP, Prof, apabila seseorang yang telah dijatuhi pidana mati atau divonis oleh pengadilan gitu ya, Prof, seseorang itu tidak bisa langsung dieksekusi, melainkan harus menjalani masa percobaan selama 10 tahun, Prof. Yang menjadi permasalahan di sini kan kalau misalnya pidana mati itu dijatuhkan setelah masa percobaan itu, Prof, maka di sini akan banyak orang yang berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan surat keterangan berkelakuan baik dari ketua lapas, Prof. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Prof Badar? Ya, terima kasih. Jadi pertama saya perlu menjelaskan posisi ya pasal yang saudara tanyakan tentang pidana mati yang tidak dijatuhkan. Itu di dalam ilmu, dalam teori sering dikenal dengan ketentuan atau aturan yang memberi peluang kemungkinan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana mati. Itulah yang sering disebut dengan pidana bersyarat atau pidana percobaan. Yang di dalam KUHP sekarang tidak ada untuk pidana mati, yang ada hanya pidana bersyarat untuk yang lebih ringan dari mati, yaitu penjara, kurungan, denda. Jadi kalau anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian, ancaman pidananya mengatakan penjara, kan gitu. Ya. Tapi karena hakim mempertimbangkan nanti akibat-akibat negatif yang diperoleh si anak itu kalau masuk penjara, maka diberi peluang, diberi kemungkinan menurut hukum, ada kewenangan kamu, hai hakim, untuk tidak menjatuhkan pidana penjara itu, tapi dengan syarat. Jadi hakikat dari pidana bersyarat itu adalah ketentuan yang memberi kemungkinan kepada hakim untuk menghindari pidana. Itulah salah satu ciri pembaharuan, ya. Jadi pembaharuan hukum pidana menurut ilmunya, menurut teori, bukan bagaimana supaya bisa memidana orang, justru tidak. Yang dikatakan pembaharuan itu justru bagaimana agar orang bisa terelak dari pidana. Itulah pembaharuan. Untuk menghindarkan ya, Prof? Iya, justru untuk menghindarkan. Nah, itu artinya diadakannya ketentuan pidana bersyarat, intinya ketentuan untuk tidak menjatuhkan pidana, ya. Tetapi yang ada di KUHP hanya penjara, kurungan, denda. Ya. Sementara yang mati tidak ada. Ya. Akibatnya kalau ada orang memenuhi rumusan delik yang di dalamnya itu ada ancaman pidana mati, mesti kena pidana mati. Tidak ada pidana bersyaratnya. Apakah ini tidak lucu? Ya, jenis pidana yang lebih ringan saja bisa dikasih syarat, bisa hakim menghindari untuk tidak menjatuhkan, kok malah pidana mati yang apabila ini sudah adung terlanjur dieksekusi, orangnya kan nggak bisa dihidupkan kembali. Oleh karena itulah latar belakang pemikiran konseptor adalah perlu ada ketentuan pidana mati bersyarat. Jadi jangan lupa pasal 100 itu adalah pidana mati bersyarat. Yang di KUHP memang tidak ada. Jadi salah cara menafsirkan Hotman yang seolah-olah pidana mati bersyarat itu kalau pidana mati itu baru dieksekusi kalau memenuhi syarat ada 10 tahun itu tidak. Ya, itu pidana bersyarat kalau hakimnya mau menjatuhkan pidana bersyarat untuk mati. Jadi kalau di KUHP kan tidak ada, karena tidak ada ya nggak ada syaratnya itu. Ya. Tapi karena di KUHP baru ini dibuat ketentuan pidana mati bersyarat, karena filosofinya kita mau menghindari pidana mati, karena kita berjiwa Pancasila, karena kita berjiwa kemanusiaan, ada sila kemanusiaan, ya.
perintah agama juga begitu, ya. Apabila kamu dibunuh, kamu boleh membalas membunuh, tapi di situ masih koma. Apabila kamu memaafkan, itu lebih baik bagimu, kan gitu. Jadi untuk mati itu bisa untuk dimaafkan bahkan, ya. Nah ini dikasih syarat. Oke, kamu nanti saya jatuhkan pidana mati, tapi lalu diberi syarat, antara lain syarat waktu untuk bisa mengevaluasi apakah orang ini layak untuk tidak dijatuhkan pidana mati. Kalau ternyata dalam tenggang waktu yang cukup lama dievaluir 10 tahun itu dia berkelakuan baik, ya bisa tidak dijatuhkan pidana matinya. Gitu loh. Jadi sama seperti kalau pidana penjara tadi dikasih syarat untuk si anak tadi, nah begitu juga lah dengan pidana mati. Apabila hakim mau tidak menjatuhkan pidana mati, lalu dikasih syarat. Jadi ini jalan keluar di antara pandangan pro dan kontra. Ya. Ini kan ada dua kubu. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan pidana mati. Nah kita milih yang tengah-tengah. Jalan tengah. Jalan tengahnya kita bikin ada ketentuan pidana mati bersyarat. Jadi kita di undang-undang yang ada yang hukum positif sekarang saja masih banyak pidana mati kok. Ya, tapi tidak ada pidana bersyaratnya. Ya enggak? Nah, kenapa itu tidak dipersoalkan? Ya. Terlalu banyak, sekitar ada 21 delik kalau tidak salah. Ya. Yang masih mengancam dengan pidana mati. Ya. Tetapi tidak ada pidana mati bersyaratnya. Sehingga kalau ada orang yang dinyatakan bersalah melakukan delik itu, dia bisa langsung kena pidana mati. Walaupun realitanya banyak kasus juga orang dijatuh pidana mati tapi tidak dieksekusi. Bahkan sampai 20 tahun lebih, orangnya sudah jadi ulama, orangnya sudah jadi kiai, orangnya sudah jadi pendeta, sudah artinya sudah baik. Jadi kemungkinan orang itu berubah menjadi baik kan ada. Nah, kemungkinan orang itu berubah menjadi baik itulah dikasih tenggang waktu 10 tahun. Ini agak lebih longgar. Kalau dikasih waktu sebulan ya bisa dia beli. Tapi ini dia matinya selama 10 tahun. Bukan hanya semata-mata dapat surat keterangan dari lapas yang menilai apakah orang itu berkelakuan baik atau tidak hanya lapas, ya terutama jaksa, ya hakim, ya kita masyarakat bisa mengamati dia. Ya, apakah betul orang itu sudah bisa berubah? Nah, kalau bisa berubah lalu di RKUHP kan ada ketentuan. Kalau itu berubah, bisa dirubah menjadi pidana seumur hidup atau bisa berubah menjadi pidana dalam waktu tertentu 20 tahun gitu. Itulah latar belakangnya. Berarti ini juga ternyata harus dirumuskan juga, dicantumkan dalam putusan pengadilan juga, Prof, untuk menjatuhkan pidana mati. Iya, pidana bersyarat kan tetap dalam putusan. Kalau memang itu yakin hakimnya sudah yakin bahwa ini harus jatuh pidana mati karena dia sudah terlalu jahat, melakukan pidananya berulang kali, wataknya jahat, nggak bisa diperbaiki, sudah sangat dipahami berdasarkan pemeriksaan di persidangan. Ya hakim yakin, ya langsung jatuh pidana mati. Tetap bisa langsung dieksekusi juga, bisa, Prof? ya tetap ada, tetap bisa. Tapi ini ketentuan baru yang apabila gitu hakim mau berpandangan manusiawi, tidak mau menjatuhkan pidana mati, ada pasalnya. Pasal untuk tidak menjatuhkan pidana mati segera, seketika, tapi diberi tenggang waktu. Itulah namanya pidana mati bersyarat. Yang di penjara ada, kurungan ada, denda ada. Kenapa dijatuhi denda bisa dikasih syarat? Ya, yang paling ringan denda kan? Kok bisa ada pidana denda bersyarat? Kok mati enggak? Nah itu kan berarti ada kekosongan, ada kekurangan. Satu kali kesempatan doang ya? Iya, hanya sekali. Hidup itu kan sekali. Kalau sudah terlanjur dijatuh pidana mati nggak bisa diperbaiki. Ya, seperti kasus Sengkon dan Karte. Saudara pernah dengar itu? Ya, salah tangkap. Akibatnya Sengkon dan Karte kan masuk penjara. Untungnya waktu itu baru dijatuh penjara. Sehingga sewaktu ditemukan pelaku aslinya, nah dia perlu dikeluarkan. Pelaku aslinya lah yang kemudian dipidana masuk penjara. Coba bayangkan kalau si Sengkon dan Karte pada waktu itu pidananya mati. Sudah nggak, padahal baru ketemu pelaku yang sesungguhnya.
udah terlanjur mati, Iya betul Prof. ya enggak? Iya betul. Nah itu kan kerugian. Iya. Itulah kearifan lokalnya Indonesia, ya, membuat ketentuan yang lebih manusiawi untuk pidana mati. Karena realitanya ada orang yang tetap bisa berubah. Oh, Bab dulu tuh seolah-olah kan konstruksi berpikirnya atau filosofinya, orang kalau sudah dijatuh pidana mati tidak mungkin bisa berubah. Itu absolut sifatnya. iya, sifat absolut. Itu di buku saya ada pidana mati. Ya, silakan baca. Berarti ini merupakan jalan tengah ya Prof, di antara Ya. adanya kubu retensionis Ya. dan kubu abolisionis ya Prof. Ya. Dan saya juga melihat di sini ternyata pidana mati bersyarat itu tujuannya itu untuk menghindarkan ya Prof. Ya? Menghindari semua namanya hakikat pidana bersyarat itu untuk menghindari. Dan ini juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan ya Prof. Iya. Dan nilai-nilai flexibility. Ya. Jadi ada elasticity of sentencing atau flexibility of sentencing yang apabila berorientasi pada orang kan ada elastisitas, bahkan modifikasi, perubahan. Tapi kalau modelnya model PPS Belanda, kepastian gitu. Ya modelnya. Jadi tidak bisa elastis, ya. Modelnya certainty gitu. Padahal certainty saja dalam pandangan-pandangan sarjana Belanda itu ada perubahan. Tidak hanya legal certainty saja, tapi juga ada material certainty. Kepastian, tapi kepastian menurut hukum yang hidup.